kematian, terbebaslah mereka yang mendengar dengan penuh keyakinan. Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Ya, silakan duduk dengan nyaman dan rileks. Baik, di minggu lalu kita sudah membahas sekilas ya bagian awal tentang Kesamutya Sutta atau yang orang kenal dengan Kalama Sutta. Di bagian awal sudah menceritakan bahwa para penduduk Kalama ini mengalami kebingungan seperti halnya kita sendiri ya, untuk menentukan apa sih yang akan menjadi pegangan ajaran bagi kita gitu ya. Sedangkan kurang lebih sama dengan kehidupan sekarang juga di dalam masa itu, bahwa penduduk Kalama mengalami kebingungan karena datang atau banyaknya informasi yang menyatakan tentang ajaran, tetapi di sini kemarin saya tekankan ajaran yang dimaksud di sini adalah berkaitan dengan perbuatan dan buah perbuatan. Jadi tentang karma gitu ya, dan buah karma gitu. Itu yang menjadikan percakapan. Jadi para guru datang kepada penduduk Kalama ini dan memberikan sebuah pernyataan bahwa ini loh perbuatan yang harus dilakukan, lalu ini buahnya untuk lahir di alam-alam bahagia, seperti itu. Tetapi masing-masing guru ini memberikan ajaran yang berbeda-beda. Namun mereka mengklaim bahwa ini yang benar. Nah, ini kan selalu terjadi dalam kehidupan kita sampai saat ini ya gitu. Nah, sampai saat ini kita masih mengalami hal-hal seperti ini. Bahkan dulu saya waktu masih mahasiswa pun udah jelas-jelas itu komplek tinggal kos-kos anak-anak kampus-kampus Buddhis masih didatangi untuk belajar Injil gitu. Tapi luar biasa, kami dengarkan dengan baik itu. Kami dengarkan dengan baik, hari gitu kita langsung ngomong, kita ini mahasiswa Buddhis. Tapi saya sangat respect, dia sangat gigih sekali untuk mensiarkan ini gitu loh. Mensiarkan ini sangat gigih sekali, jelas-jelas itu. Bahkan di satu kesempatan saya pernah duduk dan didatangi oleh sekelompok orang gitu ya. Kalau ini saya tanya salah satu, memang mereka ada dua, itu adalah para pendeta gitu. Itu dan gigih sekali, udah jelas pakai begini loh padahal. Sangat gigih. Terlepas dari kita melihatnya itu adalah sesuatu yang kurang tepat buat kita gitu ya, dimana apapun diskusinya kadang-kadang memang agak mencacat begitu. Tetapi saya respect dengan kegigihan mereka dan keyakinan mereka. Begitu yakinnya mereka dengan apa yang dia pahami, begitu yakinnya dengan apa yang dia pegang gitu, sehingga dia ingin sekali orang lain untuk mengikuti apa yang dia yakini ini gitu loh. Saya respect sekali di sana. Bahkan udah tahu begini aja masih diajak untuk ikut mereka begitu kan. Itu sangat salut sekali saya dengan mereka ya, sangat respect sekali. Nah, kurang lebih kasusnya seperti ini ya. Masa itu juga di masa Kalama itu, dan sekarang kan masih juga seperti ini kan gitu. Gak beda gitu. Sekarang masih ada yang seperti ini juga gitu kan. Nah, bagaimana kita di sini Buddha mengajar bagaimana kita ya melihat ini sebagai sebuah hal yang menjadikan acuan untuk kita pilih gitu ya. Nah, kemarin saya sudah memberikan sebuah pemahaman beberapa tentang 10 hal yang disebutkan oleh Buddha ya. Nah, maka hari ini saya akan melanjutkan untuk pemahaman ini ya, pemahaman tentang 10 hal ini, bagaimana melihatnya. 10 hal kemarin yang saya sampaikan adalah berkaitan dengan tradisi lisan gitu. Maka dikatakan, oh penduduk Kalama, jangan menuruti tradisi lisan, ajaran turun-temurun,
kabar angin, kumpulan teks, logika, penalaran, pertimbangan, dan penerimaan pandangan setelah merenungkan, pembabaran yang tampaknya cukup kompeten, atau karena kalian berpikir betapa itu adalah guru kami. Gitu. Jadi 10 hal ini yang umumnya sebenarnya menjadi landasan seseorang itu meyakini, mengikuti gitu ya. Ada karena ajaran yang tradisi yang turun temurun gitu ya. Ini sebagai landasan. Jadi Buddha tidak mengatakan bahwa ini salah, bukan begitu. Tidak mengatakan demikian, karena nanti akan dilihat oleh Buddha. Kita akan diajak untuk melihatnya seperti apa begitu ya. Jadi di sini Buddha hanya mengatakan jangan menuruti tradisi lisan, gitu. Ajaran turun temurun, bahwa inilah yang seringkali menjadi satu kesepakatan. Oh, ini karena saya dari keluarga udah begini, ya ikutlah gitu loh. Gitu. Oh, ini lingkungan saya sudah seperti ini, ya ikut gitu. Oh, ini sudah dipeseni oleh engkong saya nih harus begini, ya ikut begitu loh. Ini yang menjadi dasar. Jadi Buddha sudah, ternyata kebiasaan ini sudah sejak zaman dulu gitu. Sudah sejak zaman dulu gitu. Ajaran turun temurun yang diwariskan baik dari keluarga atau dari kesukuan kita gitu ya, atau dari bahkan leluhur bangsa kita gitu, turun temurun gitu. Kabar angin dalam artian bahwa ini hanya sebuah info yang tidak ada siapa sih yang ngomong ini gitu loh. Karena seringkali kita itu mendapatkan filosofi ya. Kalau sekarang bukan kabar angin, sekarang kabar WhatsApp. Kalau sekarang kabar WhatsApp gitu kan, bertebaran di WhatsApp gitu, tapi tidak ada siapa sih yang menulis ini, siapa sih dari siapa, nggak jelas gitu. Tetapi kadang-kadang itu sangat logika sekali. Nah, pada kadang-kadang itu meracuni juga gitu, sesuatu yang kadang-kadang tidak tepat dalam satu lingkungan gitu, meskipun di satu tempat itu betul gitu kan. Ini perlu pengkajian gitu ya, perlu pengkajian. Jadi itu kabar angin gitu loh. Kumpulan teks ini dalam arti ya kitab-kitab ya, kitab-kitab gitu. Kumpulan kitab-kitab apapun yang kita menganggap kitab ini, ada yang bilang turun dari langit, saya nggak ngerti cetakannya di sana gimana gitu. Kalau kitab itu turun dari langit, dan kan kita menerima dalam bentuk kertas atau dalam bentuk lontar, saya nggak ngerti nyatanya bagaimana di sana. Karena setahu saya lontar itu nggak ada yang dicetak. Sekarang baru tahu saya tuh, kalau lontar itu nggak dicetak, itu ada lontar tuh. Itu lontar baru itu, Pancecita yang nulis itu. Jadi setahu saya lontar itu nggak ada yang dicetak, lontar itu ditulis gitu kan. Untuk turun dari langit ini bagaimana gitu ya. Nah, enggak, ini intermezzo aja ya. Jadi kadang-kadang kita sangat meyakini ketika sebuah teks itu, bahkan ada satu hal yang sangat saya ingat sampai sekarang. Jadi satu teks gitu, teks itu diyakini dari satu kitab agama gitu, dan orang ini sangat yakin sekali, Yang saya sangat heran itu keyakinan dia bukannya membuka kitab itu gitu, bukan membuka kitab itu lalu dipelajari gitu ya, karena dia sudah dipesani memang gitu. Jadi ini jangan dibuka sembarangan, jangan dipelajari sembarangan sebelum waktunya gitu. Waktunya kapan nggak dikasih tahu kan, kapan bacanya nggak dikasih tahu. Jadi dia sampai usia itu 49 tahun dia pegang itu dari muda, dia tidak pernah membuka kitab itu. Dan itu disimpan. Tapi dia meyakini. Lalu dari mana dia mendapatkan ajaran-ajaran itu? Melihat perilaku-perilaku orang-orang yang sebelumnya gitu loh. Oh begini. Jadi semua spekulasi sendiri akhirnya. Semua spekulasi sendiri. Padahal saya tahu kitab itu saya sudah baca gitu. Kitab itu saya sudah baca. Karena itu mudah kita dapatkan gitu. Kalau dulu kan memang sulit ya. Sulit, kitab-kitab tertentu itu kan sulit gitu. Nah, kadang-kadang ada yang seperti itu. Tapi terlepas dari ini artinya bahwa kita itu tidak bisa serta-merta meyakini langsung kumpulan-kumpulan teks gitu. Meskipun itu mengatakan teks itu teks Tipitaka dan sebagainya gitu ya. Dalam arti apakah benar itu Tripitaka begitu kan, kita perlu betul-betul mengkaji gitu ya, betul-betul mengkaji, apalagi ketika itu modelnya komentar. Nah ini yang kadang-kadang kan para guru mengomentari ini kan karena terjadi persoalan.
Jadi misalkan di masa peradaban siapa itu, masa peradaban misalkan kalau yang sekarang kita gunakan ini kan sebenarnya masa peradaban dari Acarya Buddhaghosa. Jadi kayak kitab-kitab ini di Pitaka ini dari Acarya Buddhaghosa. Kitab komentarnya ya. Kalau kitab akarnya ini kitab akarnya ini kompilasi dari karya-karya sebenarnya para biku-biku barat gitu, biku-biku barat. Maka banyak sekali kalau kritik dari Dr. Budaya, banyak sekali sebenarnya yang berkaitan dengan budaya-budaya Asia itu dibuang, ditinggalkan gitu loh, tidak dimasukkan. Banyak sekali yang seperti itu. Maka seperti teks-teks Pali itu banyak sekali yang jauh, yang banyak tidak bersinggungan dengan budaya keyakinan orang Asia gitu. Karena memang yang mengkompilasi itu orang Barat, kebutuhannya kan berbeda. Jadi kita memang satu sisi harus terima kasih dengan orang Barat sebenarnya, karena mereka itu mempelajari bahasa lisan, yaitu bahasa Pali, dipelajari oleh mereka sampai harus jadi biku 20 tahun, 30 tahun mereka itu. Udah gitu mereka translate itu ke dalam dalam tulisan Latin. Karena kan Pali kan tidak ada tulisan, dia bahasa lisan. Jadi dia pelajari, dan dia belajarnya dari apa untuk belajar lisan itu? Bahasa Sinhala. Dari tulisan Sinhala. Dari tulisan Sinhala dia belajar itu, lalu ditranslate ke dalam bahasa Latin, sehingga Anda sekarang bisa baca Parita ini tadi itu karya orang Barat. Itu kan tulisan Latin itu karya orang-orang Barat, biku-biku Barat. Dia belajar 20 tahun, 30 tahun di Sri Lanka, di Myanmar, di Thailand gitu ya, tinggal di hutan hanya untuk pelajari itu. Dia kuliah di kampus sudah selesai sampai doktor dan sebagainya, masuk hutan, pelajari dari para guru, lalu dia mulai menyusun kitab-kitab itu, dan sekarang kita bisa menerima ini. Ini karya biku-biku Barat yang sangat besar ya, karya mereka gitu. Oke, kembali bahwa kitab-kitab komentar itu kadang berdasarkan peradaban. Ya seperti sekarang ini gitu. Maka kalau peradaban sekarang ini di komentar atau cara pandang yang menjadi landasan cara pandang sekarang ini adalah banyak dari kitab-kitab komentar Acarya Buddhaghosa. Kalau yang sekarang ini kemudian dipadukan dengan yang sebelum peradaban Acarya Buddhaghosa, misalkan saja dengan peradaban di Indonesia, nggak ketemu, berbeda, nggak akan ketemu. Gitu. Maka ajaran yang sekarang itu, agama Buddha sekarang, agama Buddha sekarang, kenapa tidak bisa memiliki kedekatan dengan budaya-budaya Buddhis yang ada di Indonesia? Karena ini beda peradaban, gitu. Komentarnya berbeda, cara ininya berbeda, mengkontekkan ajarannya itu berbeda. Gitu, mengkontekkan ajaran berbeda. Jangankan itu, misalkan dalam sisi perguruan meditasi ya, gitu. Mereka yang berpegang pada Wisuddhimagga dengan Vimuttimagga ini aja sudah berbeda metode. Gitu. Ini beda pola pendekatannya. Gitu. Ini pola pendekatan. Ini kan komentar yang disesuaikan. Yang ini mereka yang ingin pada tahapan-tahapan untuk ketenangan mendalam, dengan dia terampil melalui ketenangan mendalam, objek-objek samatha. Yang ini dari Satipatthana, dia langsung untuk memahami 4 kebenaran mulia, mengembangkan melalui Satipatthana untuk mencapai pencerahan. Pendekatan yang berbeda. Ini saja sudah berbeda begitu. Nah, apalagi kalau makanya ketika memahami kumpulan-kumpulan teks ini, kita harus betul-betul tahu ini di masa peradaban siapa. Ini di mana? Jika kalau mengambil itu untuk kita, itu bisa sesuai dengan peradaban kita. Ini hal yang sangat konteks sekali gitu ya. Kembali pada kumpulan teks ini tentu adalah karya-karya berupa tulisan kitab-kitab itu gitu ya. Kemudian hal yang logika, penalaran. Logika ini kan persepsi ya. Logika ini kan persepsi. Persepsi kita ini terbatas. Gitu. Sedangkan persepsi kita ini terbatas, maka seringkali kalau kita mengkaji lebih mendalam tentang 4 kebenaran mulia, kita akan bisa menemukan dengan jelas ya bahwa kita ini seringkali memaksakan persepsi kita ini terhadap realita.
Jadi kenyataanlah yang suruh mengikuti cara berpikir kita. Karena kita berpaku pada itu. Nah, mengapa kita sering mengalah? Maka dikatakan bertemu dengan yang tidak menyenangkan itu duka. Dia sebagai landasan, munculnya berbagai duka. Mengapa seperti itu? Karena seringkali kita itu berangkat dari persepsi kita. Berangkat dari persepsi kita. Untuk melakukan sesuatu itu berangkat dari persepsi kita. Padahal apa yang kita pikirkan dari pengetahuan-pengetahuan sebelumnya dan pengalaman-pengalaman yang kita dapat itu belum tentu pas, tepat seperti apa yang terjadi pada saat itu. Nah, kalau kita nggak bisa menerima kenyataan ini, disinilah kita itu mengalami duka, gitu, mengalami duka. Maka ajaran Buddha itu bukan logika, tapi realita, gitu, bukan logika. Kalau logika ini sangat terbatas oleh kemampuan pemahaman persepsi kita, gitu ya. Penalaran, pertimbangan, dan menerima pandangan setelah merenungkan pembabaran yang tampaknya cukup kompeten, atau karena kalian berpikir petapa itu adalah guru kami. Jadi 10 hal ini yang diangkat oleh Buddha, melihat bahwa banyak orang mengikuti ajaran berdasarkan ini. Di sini Buddha belum mengatakan ini salah dan benar ya, belum, dan tidak mengatakan itu. Tapi Buddha mengajak kita untuk menilai hal ini. Jadi nanti dengan ini, jadi kalau kita mengkaji Kalama Sutta ini, Anda akan bisa memilah dan memilih ajaran-ajaran dalam keseharian itu mana yang baik untuk diikuti dan tidak, gitu loh. Jadi bahkan kita nggak akan lagi melihat ini agama apa, bukan lagi begitu. Tapi ini perbuatan ini baik atau tidak, gitu loh. Ini yang akan menarik sekali buat kita, gitu. Maka kita nggak bisa mengatakan bahwa di berbagai ajaran agama itu oh itu nggak baik, nggak bisa, gitu. Ukurannya apa? Nah nanti ini di sini Buddha akan memberikan itu, akan memberikan pandangan itu. Jadi di sini dikatakan bahwa hal-hal ini adalah tidak bermanfaat, tetapi ketika penduduk Kalama kalian mengetahui untuk diri kalian sendiri. Kalian mengetahui untuk diri kalian sendiri, hal-hal ini adalah tidak bermanfaat, hal-hal ini adalah tercela, hal-hal ini dicela oleh para bijaksana, hal-hal ini jika diterima dan dijalankan akan mengarah menuju bahaya dan penderitaan, maka kalian harus meninggalkan. Di sini Buddha bertanya kembali, ini kan pernyataan Buddha. Kalau 10 hal ini tadi itu membuat itu dicela oleh para bijaksana, gitu. Lalu kemudian ini juga tidak bermanfaat, tidak membawa kesejahteraan dan membawa bahaya, kalian tinggalkan. Ini pernyataan Buddha. Tapi melihatnya bagaimana di sini? Bagaimana menurut kalian, penduduk Kalama, ketika keserakahan muncul dalam diri seseorang, apakah itu demi kesejahteraan atau bahaya baginya? Demi bahaya baginya, Bante. Jadi melihatnya begini. Meskipun itu ajaran turun-temurun tadi, itu, apakah di sana mengajarkan keserakahan atau tidak? Gitu loh, melihatnya itu. Adakah di sana mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan keserakahan atau tidak? Ini menjadi ukuran. Ukurnya gitu. Bahaya baginya Bante. Pada Kalama, seorang yang penuh keserakahan, dikendalikan oleh keserakahan, pikirannya dikuasai oleh keserakahan, akan melakukan pembunuhan, mengambil apa yang tidak diberikan, melakukan pelanggaran dengan istri orang lain, dan mengucapkan kebohongan. Dan ia menganjurkan orang lain untuk melakukan hal serupa. Apakah itu akan mengakibatkan bahaya dan penderitaan baginya untuk waktu yang lama? Benar, Bante. Ini sebuah pendekatan perenungan yang sangat menarik sekali. Gitu. Jadi Anda bisa melihat sendiri dalam keseharian, mau itu dari agama apapun, dari ajaran apapun, dari budaya dan suku apapun, ketika hal-hal itu mengarah pada keserakahan, ya perlu kita hentikan, gitu. Perlu kita hentikan. Nah, satu kasus ya kemarin ini saya baru diberikan satu diskusi dan diminta untuk memberikan pengalaman ini. Jadi ada di satu daerah itu, ketika saya ke sana mereka menyampaikan keluhannya.
ada satu budaya yang membuat mereka itu sangat konsumtif sekali. Budayanya kunjung gitu kan. Ketika hari raya gitu. Ketika hari raya, di situ ada 20 wihara. Ada 20 wihara. Ketika hari raya, mereka saling mengundang. Saling mengundang. Gitu. Lalu yang sini mengadakan 19 wihara ini diundang lagi. Lalu siapa lagi mengadakan diundang lagi. Terus begitu. Jadi satu orang dalam satu hari raya dia akan berkunjung ke 20 wihara. Mereka mengeluh. Bayangkan kita ada 4 hari raya, belum yang bersamaan mereka. Jadi ada 5 kali pertemuan. Saya tanya, minimal seberapa satu orang? Oke, 100.000. 100.000 berarti sekali hari raya dia harus 20 wihara. Ya kan sama dengan tempat dia sendiri. Nah itu sudah berapa? 2 juta. Kali 4, 8 juta. Nah, saya bilang, sedangkan di sana sisi ekonomi itu masih sulit, sangat konsumtif kan untuk ukuran itu. Dan itu budaya ini terus menerus begitu, sampai mereka mengeluh sendiri. Berarti kami harus gimana ya? Biara ini beban lagi gitu. Nanti sana bikin biara kita beban lagi. Kenapa? Saling kunjung lagi begitu. Sekarang 20. Nah, saya berani nggak menghentikan ini? Saya bilang gitu. Berani nggak menghentikan ini? Saya melihatnya bukan dari sisi ini soal budayanya loh ya. Mereka ini sudah dari dulu Bante. Iya, tapi kalian terbebani. Dan tidak hanya di satu tempat itu saja. Ketika saya diundang ke tempat yang lain lagi, mereka cerita yang sama lagi. Terbebani mereka. Cerita ke tempat yang lain lagi, sama. Berarti mayoritas di daerah situ dengan 20 wihara itu, sebenarnya mereka itu sudah menolak itu gitu loh. Dengan itu, karena apa? Itu membebani secara ekonomi untuk mereka. Ini kan hal yang konsumtif. Sangat konsumtif sekali gitu loh. Nah, melihat ini saya bilang, oke. Mengadakan acara di tempat masing-masing aja. Ada satu acara yang bersama. Jadi ditetapkan 1 tahun itu hanya ada satu acara yang bersama. Gitu. Meskipun acara bersama, tetapi tetap aja boleh mereka mengadakan masing-masing kalau mereka mampu kan dan bisa. Kalau tidak jangan. Gitu. Kalau tidak jangan. Nah, hal seperti ini kan sangat konsumtif sekali. Itu baru satu sisi. Belum lagi yang dengan yang lainnya. Itu mereka menghitung WI, beban mereka. Saya bilang hal-hal konsumtif seperti ini kita harus bisa mengukur gitu loh, harus bisa mengukur gitu, harus bisa mengukur. Meskipun itu tradisi, gitu. Meskipun itu tradisi yang turun temurun sudah seperti itu, gitu. Itu kan perlu dikaji lagi karena mengingat bagaimana kesejahteraan masyarakat setempat, begitu, kemampuan kesejahteraan masyarakat setempat ini memberikan satu persoalan bagi mereka, gitu. Nah, sama seperti halnya kita melihat apapun yang ada sekeliling kita. Pertama kita melihat yang dibicarakan adalah apakah ada keserakahan di sana. Keserakahan itu tentu kalau sisi sosial, dalam sisi sosial itu dalam sisi keduniawian adalah lebih kepada kita itu diizinkan atau diajak untuk mengambil apa yang bukan milik kita. Gitu. Atau kita itu diajak untuk hidup secara konsumtif. Tadi itu hidupnya berlebih. Nah, ini soal ukurannya gitu loh. Beda kalau kita ngukur nanti dalam kebenaran mulia, ini berbeda lagi persoalannya. Kalau mengukur dari sisi kebenaran mulia, kita itu mau apa hari ini siang ini nanti mau makan, oh saya kepingin makan pecel gitu aja. Ini udah nggak boleh kalau dalam kebenaran mulia gitu. Ingin makan pecel gitu. Muncul keinginan, oh saya mau makan pecel ini, kayaknya enak sekali kalau makan pecel ini. Nah itu aja, itu sudah nggak boleh dalam sisi kebenaran mulia ya, gitu. Tetapi dalam sisi kebenaran konvensional atau dunia, tidak dalam tataran ini tentunya. Dalam tataran di mana kita itu mengambil apa yang bukan milik kita, gitu. Satu, yang kedua, kita itu hidup secara berlebih-lebihan di luar kemampuan kita. Konsumtif, gitu. Ini keserakahan,
gitu. Jadi ukurannya itu kan jelas gitu, ukurannya jelas. Nah, apakah tradisi itu, ajaran itu membawa kita ke sana atau tidak? Kita bisa melihat dari sisi itu gitu. Lalu Buddha di sini mengatakan lagi bahwa para penduduk Kalama, seseorang yang penuh keserakahan, dikendalikan oleh keserakahan, pikirannya dikuasai oleh keserakahan, akan melakukan pembunuhan, mengambil apa yang tidak diberikan, melakukan pelanggaran dengan istri orang lain, dan mengucapkan kebohongan. Dan ia menganjurkan orang lain untuk melakukan hal serupa. Apakah itu akan mengakibatkan bahaya dan penderitaan baginya untuk waktu yang lama? Jadi diajak melihat hal ini. Karena orang yang memiliki keserakahan akan tercermin dalam perilakunya ini tadi. Perilakunya seperti tadi. Ya 5 latihan kan ini kan, mengacu pada 5 latihan itu. Bagaimana menurut kalian para penduduk Kalama ketika kebencian muncul dalam diri seseorang? Apakah hal itu demi kesejahteraan atau bahaya baginya? Demi bahaya baginya, Bante. Para penduduk Kalama, seseorang yang penuh kebencian, dikendalikan oleh kebencian, pikirannya dikuasai oleh kebencian. Ini sama kalimatnya gitu ya. Akan tercermin pada perilakunya dalam perilaku yang melanggar 5 latihan. Di sini Buddha mengatakan, apakah itu akan mengakibatkan bahaya dan penderitaan baginya untuk waktu yang lama? Benar, Bante. Jadi ini mengukurnya yang kedua. Apakah di sana itu menganjurkan kita itu untuk membenci atau tidak, gitu, mau mengembangkan kebencian atau tidak. Ini menjadi ukuran yang dasar sekali, gitu ya, yang sangat dasar sekali. Jadi ketika satu bentuk ajaran itu mengajarkan kita pada sisi-sisi kebencian itu kita tinggalkan. Kemudian bagaimana menurut kalian penduduk Kalama ketika delusi, artinya kebodohan batin ya, muncul dalam diri seseorang? Apakah hal itu ini sama ya, yang berkaitan dengan ini juga sama dengan delusi. Ketika delusi muncul dalam diri seseorang, apakah hal itu demi kesejahteraan atau bahaya baginya? Demi bahaya baginya. Para penduduk Kalama, seorang yang penuh delusi, dikendalikan oleh delusi, pikiran dikuasai oleh delusi, akan melakukan pembunuhan. Ini sama yang Buddha sampaikan berkaitan dengan 5 latihan. Apakah itu akan mengakibatkan bahaya dan penderitaan baginya waktu yang lama? Benar, Bante. Ini penilaian yang ketiga. Jadi delusi atau kebodohan batin ini berkaitan ketidakpahaman ya, ketidaktahuan dia untuk melihat apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang baik dan apa yang tidak baik, gitu loh. Tidak mampu melihat ini, ketidakmampuan mereka melihat ini, apa yang bajik dan tidak bajik. Jadi kalau tadi kan kita bisa lihat, ini pun akan tercermin dalam perilaku melalui 5 latihan itu. Tapi lebih dalam lagi tidak hanya itu, karena ada hal-hal yang tidak bajik di luar itu, sisi-sisi berkaitan dengan pandangan, gitu, dengan pandangan. Apakah perilaku-perilaku itu bajik atau tidak bajik? Ini penting sekali. Maka dalam aktivitas apapun, budaya apapun, kita melihatnya dari situ. Apakah ini kebajikan atau bukan kebajikan? Bagaimana kita melihat ini sebagai sebuah kebajikan kalau itu adalah bentuk perbuatan baik? Apa bentuk-bentuk perbuatan baik ini? Nah, ini kita perlu melihat ini juga. Buddha memberikan dalam sisi perilaku adalah 10 jalan perbuatan baik. Ini sebagai satu ukuran kalau dalam perilaku. Sisi lain adalah kedermawanan, gitu. Kedermawanan. Ini menjadi satu bentuk ukuran bagaimana kita melihat hal itu baik dan tidak baik. Apakah ada kebajikan atau bukan, atau kebodohan batin, Ini kita penting melihat. Apakah di sana ada bentuk penghormatan atau tidak, dalam arti penghormatan ya, respect atau tidak, gitu. Muncul seperti itu atau tidak. Nah, kita melihatnya dari sisi-sisi seperti ini berkaitan dengan delusi. Apakah itu mengajarkan tentang kekekalan atau ketidakkekalan? Lebih jauh ke sana. Lebih jauh lagi ke sana. Maka seringkali misalkan saya memberikan contoh berkaitan dengan persembahan ke tetia misalkan. Seringkali saya memberikan dan berulang.
Karena banyak artinya orang-orang yang masih terjebak pada delusi terhadap delusi dalam arti di sini adalah ketidakpahaman tentang kebajikan di dalam memberikan satu bentuk persembahan pada setia gitu ya. Nah, ini penting sekali. Meskipun kita melihat bahwa orang itu tidak melanggar dari sisi 5 latihan ini, ya, tapi apakah dia mengalami pandangan tentang kekekalan? Artinya begini, ketika mereka berpikir bahwa saya mempersembahkan makanan ini untuk Buddha karena Buddha ada di sini. Ini pandangan keliru. Pandangan keliru gitu loh. Pandangan keliru tentang kekekalan, seakan-akan Buddha itu masih ada dan di sini gitu loh. Ini keliru. Tetapi ketika mengaturkan persembahan ini sebagai bentuk respek kita, hormat kita, perilaku bentuk hormat kita ya kepada Buddha atas apa yang telah diberikan sebagai rasa syukur, gak ada masalah ini. Gitu loh. Ini dua pandangan yang berbeda kalau kita bicara dari sisi ritual seperti ini. Dua hal yang berbeda. Nah, ini penting. Ini sangat penting sekali karena berkaitan dengan delusi ini melihatnya sangat tipis sekali gitu ya. Sangat artinya pandangan ini perlu dikaji belum betul-betul gitu. Perlu dikaji betul-betul. Misalkan beberapa kasus cerita yang seperti saya sampaikan bahwa memahaminya begini. Ketika itu saya diundang lalu hanya karena persoalan petinya belum ditutup dalam kasus duka gitu ya. Petinya belum ditutup karena si anak dan si ibu ini ribut gitu. Mereka ribut. Si anak satunya Buddhis, satunya Katolik. Si mamanya ini orang yang ya pokoknya ngikutin ajaran dari leluhurnya saja gitu loh. Ya apa yang jadi kebiasaannya gitu. Maka dia berpikir bahwa dulu emaknya, papanya gitu itu, dan termasuk papa mama dari si suami gitu ya, itu diberikan rumah-rumahan, ada pembantunya, ada uangnya dan ini dan itu gitu kan. Kok papa ini kok tidak suami dia gitu kan. Dia nggak terima karena dia itu punya pemahaman, ini kan pandangan dia berpikir bahwa orang meninggal itu kan seperti orang hidup saat ini begini gitu kan, gitu loh. Seperti sekarang ini, ya kalau lahirnya sebagai manusia ya seperti ini kan gitu. Kalau sebagai makhluk peta kan tidak gitu ya. Nah, berpikir seperti itu ketika itu, ya ribut mereka. Nah, udah tunggu Bante kan. Wes kita kemudian ketika saya sampai di sana, saya melihat keadaan ibunya yang saat itu harus ke rumah sakit gitu kan, dan kondisinya memang sedang berobat. Lalu mereka masih kekeh di situ. Saya cuma bilang, saya dudukkan apa? Ini loh Bante, masa nggak dikirim seperti ini? Kan kasihan di sana. Saya melihat pandangan ini kan saya bentuk bakti dia. Saking cintanya dia sama si suami, saking sayangnya dia sama suami, nggak mau suaminya dimanapun itu celaka, susah gitu loh. Ya, nggak mau celaka, nggak mau susah suaminya gitu. Saya melihatnya dari sini, sisi ini. Cuma kan cara dia melakukan ini kan tidak mengerti, gitu ya, tidak mengerti. Juga ini nggak boleh Bante. Saya panggil anaknya, saya bilang, sebenarnya punya uang nggak sih gitu. Saya langsung singgung ego superiornya kan gitu. Punya uang nggak sih, saya bilang gitu. Punya Bante. Lu kan nggak boleh Bante, kami Katolik nggak boleh Bante. Di Buddhis juga nggak boleh. Sebentar, saya bilang gitu. Ini bukan untuk beliau. Ini untuk mama, biar dia istirahat. Gitu loh. Lihat bentuk cintanya, lihat bentuk baktinya. Tapi dia nggak mengerti secara kebajikan itu apa yang dilakukan. Ya karena pemahaman dia, ini yang dia tahu. Sudah lakukan dulu biar dia pulang istirahat. Jadi berikanlah, dipanggillah orangnya. Ya ini dilihat. Oke, maunya yang ini, harganya memang mahal sekali. Puluhan juta gitu. Yang ini nggak mau, ini nggak ada pembantunya Bante.
Yang ini kan lengkap. Ini lengkap, ada mobil, ada pom bensinnya, ada ini, ada itu. Ini nggak ada, nggak terima. Oke, balik lagi. Sebenarnya punya uang nggak sih? Saya bilang gitu. Ya punya Bante, ya sudah belikan. Biar mama istirahat. Udah itu, sudah nanti urusannya kita urus yang lain. Saya bilang gitu. Akhirnya begitu diiyakan, dia lega sekali. Ya terima kasih Bante. Ini jadi saya tenang, ini pasti papa ini nggak sedih nanti di sana nggak mau makan nggak bingung ada pembantu gitu kan mau ini itu dia punya uang itu kan pemikiran beliau gitu loh, itu kan pemikiran beliau yang memang tidak mengerti tentang itu dengan apa pemahaman persepsi beliau sendiri. Ya udah iya kan, udah pulang tidur istirahat, besok dia datang lagi, selesai. Kalau kita nggak paham dalam hal ini, artinya bahwa ketika itu saya mengiyakan ini bukan persoalan tadi itu, tradisi itu bukan, tetapi persoalan adalah persoalan kebakti dia ini loh. Bakti cintanya si suami ini, si istri ini kepada suami gitu loh. Kita melihat itu dari sisi itu gitu. Ya, maka kita iyakan kan tentunya gitu. Kita iyakan. Nah, kemudian ada satu lagi. Ketika orang itu sedih, dia bakar itu kan, dia bakar apa uang-uang, ya dia bakar. Itu acara apa itu? Terus, tapi dia sudah saya kasih tahu, kamu bakar ini apa yang diingat gitu loh. Jadi dia membangkitkan sukacita dalam batin dia hidup saat ini ya karena ditopang oleh orang tua, dia kasih makan, ya dia dibesarkan, diberikan pendidikan, diberi kesejahteraan oleh orang tua gitu. Semoga dengan segala kebaikan dilakukan ini apa dilimpahkan gitu ya. Tapi dia dengan membakar itu ya boleh saja. Ini tetap sebagai aktivitas. Yang paling penting kan keadaan tadi, batin dia itu, gitu. Batin dia itu. Ada lagi yang dia itu kemudian melafal nama Buddha. Ya biar saja satu, kalau ada satu gepok 100 kan selalu selama Buddha, pikirannya nggak sedih gitu loh. Nantinya nggak sedih gitu kan, dia terus beraspirasi dan dia melafal nama Buddha dan dia beraspirasi dengan kebaikan dia ini dia melimpahkan semoga orang tuanya lahir di alam bahagia. Ya boleh aja beraspirasi begitu kan baik daripada dia berpikirnya sangat kontradiktif sekali bahwa itu bukan sebagai hal yang tidak bacik gitu kan, ini ngirim untuk beliau itu kan malah gak karu-karuan pikirannya. Jadi sarana itu menjadi bacik kalau kita mengerti cara bagaimana memandangnya gitu loh. Cara memandangnya sesuatu itu, cara memandangnya kita. Ini yang perlu sebenarnya kita harus pahami dengan baik sehingga berkaitan dengan delusi tadi ini gitu, kebodohan tadi ini kita pahami bahwa hal-hal yang sesuatu yang tidak bajik dalam arti selama itu tidak berkaitan dengan makhluk ya, pembunuhan makhluk hidup, itu masih bisa kita iakan dengan merubah motivasinya, gitu loh. Misalkan contoh tradisi tentang tuang air yang marak digunakan baik di Thailand itu kan, itu marak sekali baik di Indonesia sampai kita juga kan gitu kan, kebawa dengan tradisi itu. Itu tradisi pemahaman dari Brahmaisme gitu kan, Brahmaisme. Sisi lain yang kedua, tradisi India itu ketika misalkan begini, ada dua kelompok, ada dua misalkan dia berderma kepada sangga begitu, lalu ada sekelompok sangga yang tidak hadir. Nah dia mau berderma ini untuk sangga yang di sini dan sangga yang tidak hadir. Nah, maka ketika dia menyerahkan itu, dia menuang air itu sebagai bentuk kesepakatan secara tradisi itu bahwa dharna ini sebagian juga untuk mereka yang tidak hadir. Gitu. Ada yang seperti itu. Dan sisi lain itu sebagai sebuah tradisi konon dia mengirim berbagai persembahan itu kepada yang mendiang. Ini kan memang budaya yang seperti itu. Tetapi ketika ke Buddhis, ini menjadi sebuah dipahami secara berbeda, gitu. Dipahami secara berbeda bahwa tempat yang kosong itu, gelas itu digambarkan seperti halnya yang direnungkan oleh para biku yata wariwaha begitu kan. Nah,
bahwa seperti lembah yang kering gitu ya. Nah, air mengalir itu dari seperti gurun yang kering gitu, ada air mengalir untuk membasahi itu. Itu adalah ilustrasi bagaimana kita melimpahkan kebaikan kita itu kepada para makhluk peta. Maka tempat yang kosong ini diibaratkan seperti makhluk peta. Air ini adalah kebajikan kita, agar kita itu fokus untuk merenungkan dan melafalkan idang ponya tinang hotu sukita hontunya tayo. Ada objek, ada sarana yang secara fisik digunakan agar kita itu fokus untuk membangkitkan niat kita, idang ponyang tinang hotu sukita hontunya tayo. Itu sebenarnya kan gitu. Nah, ini kan budaya. Ini budaya. Tapi kalau kita tidak memahami, kita berpikir pelimpahan jasa itu adalah pada tuang airnya, gitu. Sama dengan orang berpikir ketika pelimpahan jasa itu adalah ketika bantenya itu membaca parita. Enggak begitu. Nah, ini pun terjadi hal seperti ini, gitu. Nah, ini hal-hal yang perlu kita benahi perlahan, gitu kan. Bahwa bukan begitu. Nah, maka berkaitan dengan hal ini pun Buddha menekankan di sini kepada mereka bahwa 10 hal yang Buddha sebutkan tadi itu harus dilihat betul-betul tentang sisi kemanfaatannya berdasarkan 3 tadi. Apakah ada keserakahan, apakah ada kebencian, dan apakah ada kebodohan batin yang terlibat di sana gitu dalam cara pandangnya, sehingga itu tidak menjadi kebajikan. Maka mau tradisi apapun tidak ada persoalan dalam tradisi itu. Tidak ada persoalan. Yang selalu dipersoalkan adalah bagaimana cara kita, cara pandang kita, dan cara melakukannya. Ini hal yang penting sekali. Gitu. Setelah kita memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang tidak ada faktor pembunuhan dan tidak ada faktor pencurian dan yang lain 5 latihan tadi itu, setelah kita memilah dan memilih tidak ada ketelatan dengan moral, dengan pelanggaran itu, baru kita melihat dari sisi sudut pandangnya tadi, apakah ini ada kebajikan atau tidak, gitu. Ketika ini ada kebajikan, itu boleh dilakukan, tidak ada masalah, selama itu ada kebajikan, karena itu perbuatan baik, gitu. Karena itu perbuatan baik. Ini hal yang sangat penting yang Buddha sampaikan kepada mereka ya. Kemudian Buddha menekankan kembali, bagaimana menurut kalian penduduk Kalama, apakah hal-hal ini adalah bermanfaat atau tidak bermanfaat? Tidak bermanfaat Bante ketika ini melanggar tadi itu kan. Tercela atau tidak tercela? Tercela Bante, dicela atau dipuji oleh para bijaksana, dicela oleh para bijaksana Bante. Jika diterima dan dijalankan, apakah hal-hal ini mengarah menuju bahaya dan penderitaan atau tidak? Atau bagaimana kalian menganggapnya? Jika diterima dan dijalankan, maka hal ini akan mengarah menuju bahaya dan penderitaan. Demikian kami menganggapnya. Jadi diskusi, jadi Buddha tidak mengatakan kemudian, oh ya mereka itu salah semua gitu, enggak. Tapi diajak untuk melihat apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka ajarkan, dilihat apakah itu ada kebaikan atau tidak, dengan melihat apakah ada kebaikan atau tidak di sana. Melihat kebaikan ini diukur dari sisi perilaku dan diukur dari sudut pandang. Apakah pandangan-pandangan itu mengarah pada perbuatan baik yang menghasilkan kebajikan atau tidak? Di sini pentingnya kita melihat itu. Gitu. Di sini pentingnya kita melihat itu. Jadi di dalam sutta ini menjadi hal yang sangat penting gitu, bahwa Buddha menekankan pada sisi-sisi itu. Buddha menekankan pada sisi-sisi di mana kita diajak untuk melihat gitu dalam sesuatu itu tidak serta-merta hanya karena dorongan dari luar, tapi dari dalam kita, karena kita mengetahui gitu ya, karena kita tahu gitu, karena kita tahu betul itu seperti apa dan bagaimana. Maka di sini Buddha menjelaskan kebalikannya. Ketika di sana tidak ada keserakahan, tidak ada kebencian, tidak ada delusi, Buddha kembali berdiskusi di sana dengan Kalama ini dengan pola yang sama, diskusi dengan pola yang sama, mengatakan apakah itu membawa kebahagiaan dan kesejahteraan? Mereka jawab iya. Apakah itu bisa diikuti? Iya. Maka Buddha menganjurkan, maka ketika itu membawa kebahagiaan dan kesejahteraan, membawa manfaat, tidak dicela oleh para bijaksana, maka
ikuti itu. Ikuti itu. Ini yang Buddha tekankan. Dan di sini Buddha menekankan kembali kepada mereka, kepada penduduk Kalama ini untuk melihatnya. Bagaimana kemudian melihat hal-hal ini pada mereka yang memiliki praktek-praktek hal ini gitu ya. Buddha menjelaskan tentang praktek pengembangan Brahma Wihara di sini. Gitu. Brahma Wihara tentang metta, karuna, mudita dan upeka gitu. Buddha mengajarkan itu. Jadi ketika orang tidak memiliki keserakahan, kebencian dan delusi atau kebodohan batin, dia akan memiliki 4 hal ini melihatnya. Bahwa ada cinta kasih, ada kasih sayang gitu di sana. Ada simpatik, ada UPK di sana gitu, yang dikembangkan oleh mereka di sana. Dan ini membuat mereka itu lahir di alam-alam bahagia. Ini yang Buddha ajarkan. Jadi kan kebingungan mereka itu kan soal perilaku kan tadi kan, soal perbuatan dan buah perbuatan. Gitu. Maka Buddha menjelaskan, melihat dari sisi ini, perilakunya seperti ini gitu, cara pandangnya begini, maka mereka akan mencapai tingkatan batin seperti ini, di mana mereka itu akan memiliki kualitas-kualitas memiliki cinta kasih gitu, welas asih, simpatik, dan kemudian keseimbangan batin. Kualitas ini akan membuat mereka itu lahir di alam bahagia, di alam Brahma. Ini yang Buddha sampaikan. Jadi Buddha menyampaikan sesuatu itu sangat runtut sekali ya. Sangat runtut sekali. Sehingga ketika itu penduduk Kalama tidak bisa mengatakan, oh tidak, untuk gak ikut Buddha. Akhirnya dia langsung mengambil perlindungan kepada Buddha gitu. Tanpa Buddha meminta mereka. Tanpa Buddha meminta mereka, akhirnya mengatakan iya untuk berlindung gitu. Mereka sendiri punya kesepakatan iya dengan dirinya untuk berlindung kepada Buddha, Dhamma dan Sangha gitu. Jadi ini hal penting, bagaimana kita melihat sesuatu itu dan menyikapi sesuatu itu. Meskipun memang kadang-kadang hal-hal ini tidak umumnya gitu. Maka menjadi seorang Buddhis itu adalah orang yang sebenarnya bisa melihat secara objektif terhadap apapun. Tetapi kita itu untuk ke sana perlu punya pengetahuan yang cukup gitu loh. Punya pengetahuan yang cukup, punya kecerdasan spiritual yang cukup gitu untuk menimbang sesuatu. Nggak bisa dengan penalaran sendiri. Saya sendiri tidak berani sampai sekarang pun melakukan sesuatu itu dengan penalaran sendiri, tidak. Mesti dengan kajian dulu, dengan kajian-kajian sumber-sumber ya, baik secara budaya sebelumnya, sejarah sebelumnya, kajian-kajian kitabnya. Masih juga begitu, kita ini masih tanya pada orang-orang yang memang punya kemampuan ini. Masih diskusi dengan mereka untuk dilihat apakah ini sudah tepat atau belum gitu. Masih seperti itu. Karena apa? Memahami karena melihat apa yang disampaikan Buddha ini kan sangat penting sekali. Ya, karena saya memahami ini pengetahuan saya terbatas gitu. Pengetahuan saya sangat terbatas sekali gitu loh, terhadap banyak hal itu sangat terbatas, dan cenderung pada persepsi-persepsi saya yang terbatas ini sangat membahayakan. Sehingga dalam berbagai hal apapun kita perlu tidak serta-merta kita itu mengiyakan sesuatu gitu, tidak mengiyakan sesuatu. Jadi perlu betul-betul ada kajian-kajian yang dilakukan gitu, baik secara histori, secara budaya, kajian dalam teologinya. Dan tidak hanya cukup di situ, bagaimana para praktisi-praktisi yang ada itu melihatnya gitu. Baru kita di sini bisa, oh iya gitu loh, sebagai sebuah tambahan pengetahuan kita yang baru nih berarti. Gitu, dapat satu pengetahuan gitu. Jadi mengkaji sesuatu itu apalagi dalam sisi agama itu sangat penting sekali, karena agama ini kan menjadi cara hidup gitu. Menjadi cara hidup. Sehingga sangat hati-hati sekali. Dan di sini Buddha dengan begitu apik gitu menyampaikan ini. Ini pendekatan yang sangat luar biasa sekali. Begitu apik Buddha menyampaikan kepada Kalama, jadi beliau tidak menyalahkan guru-guru yang sebelumnya tidak. Oh mereka salah, oh mereka nggak benar, tidak seperti itu. Tetapi Buddha mengajak mereka untuk melihat gitu sesuatu dari sudut pandang kualitas batin kita, melihatnya dengan ukuran itu. Lalu dari sisi perilaku, jadi ada 3 tadi kan. Dari sisi batin itu apakah ada keserakahan, apakah ada kebencian, apakah ada kebodohan batin
gitu. Jika ada, maka perilaku-perilaku ini akan terjadi. Gitu. Apakah ini bermanfaat? Tidak tentunya. Gitu. Lalu Buddha mengatakan lagi kebalikan dari ini. Jika tidak ada keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin, perilakunya akan seperti ini. Dia akan menghindari pembunuhan, pencurian, dan yang lainnya. Apakah ini bermanfaat? Iya. Membawa kesejahteraan? Iya. Maka ini yang diikuti. Nah, cirinya bagaimana? Buddha memberikan satu gambaran. Ini loh. Dan maka dia akan lahir ke alam bahagia. Nah, ini hal yang penting ya. Jadi memahami sesuatu itu ketika secara utuh itu menjadi sangat jelas gitu. Menjadi sangat jelas. Nah, maka cara memilih agama seperti ini. Karena saya yakin ini pun menjadi kebingungan kita kan. Menjadi kebingungan kita. Sebenarnya aku ini milih agama Buddha ini sudah benar nggak sih gitu kan. Aku milih ajaran Buddha ini udah benar belum ya? Benar nggak sih gitu loh. Nah, kok yang lain ngomong lagi begini, yang lain ngomong begini, mana yang mau tak ikutin ya? Pasti kan begitu. Pasti seperti itu. Gitu. Dan ini sangat natural karena semua pasti mengalami kebingungan seperti ini. Nah, kalau Anda mau lebih dalam baca nanti ini ceritanya. Itu sangat menarik sekali. Jadi menjadi panduan bagi kita bagaimana melihat sesuatu itu. Melihat sesuatu itu. Sehingga akan clear, oh aku milih agama Buddha ya karena ini alasannya cukup. Bukan persoalan faktor luar lagi. Bukan faktor-faktor dari luar, tapi memang kita memahami ini dengan jelas. Itu pilihan itu dengan seperti para kalama ini, clear dia. Pengetahuan dia tentang perbuatan dan buah perbuatan itu jelas sudah dia dapatkan. Sehingga dia kemudian ikuti itu. Gitu. Itu jelas. Ini yang menjadi satu panduan penting sebenarnya dalam kita itu memilih sebuah agama. Memilih sebuah agama. Jadi bukan faktor-faktor dorongan dari luar, bukan karena ini menjadi sebuah kebiasaan dari lingkungan atau dari keluarga, bukan persoalan itu. Meski awalnya begitu, kan gitu. Sama seperti yang di awal saya katakan kan di 2 pertemuan sebelumnya saya katakan kita memang berangkat dari sana nih, gitu loh. Berangkat dari faktor luar, ya dorongan dari luar gitu, baik keluarga dan sebagainya gitu. Faktor luar, semua juga faktor luar beragama itu. Gitu. Karena begitu lahir kita itu sudah, apalagi di Indonesia kan, begitu lahir gitu sudah ada label agama kita gitu kan. Sudah seperti itu. Tetapi dalam perkembangan itu kita perlu menentukan ini pun kita perlu melihat dari sisi kajian-kajian seperti ini. Pentingnya apa sih? Akan ada kejelasan dalam kita ini menjalani hidup. Panduan untuk kita. Nah kalau begini ini kita punya kejelasan nih, kalau aku mati ini harus bagaimana? Aku ini nanti lahirnya kemana? Gitu loh. Sampai tahap-tahap itu, gitu. Maka semua agama itu sebenarnya membicarakan hal yang sama kalau dalam tataran filosofi awal ya. Bagaimana hidup dan bagaimana mati. Karena mereka melihat penting ingin hidup di alam bahagia atau di alam menderita, gitu. Karena ini, tetapi hal ini sangat tabu di masyarakat sehingga jarang sekali diungkap, gitu kan? Jarang sekali diungkap. Gitu. Padahal kalau kita memahami dalam filosofi awal semua agama bicara itu kok, bagaimana berbuat baik itu untuk menghadapi kematian dan kemudian lahir di alam bahagia, itu saja kok. Gitu. Itu saja sebenarnya. Nah, tetapi kembali cara kita melihatnya bagaimana? Nah, Buddha mengajarkan ini. Buddha mengajarkan ini secara utuh. Buddha mengajarkan ini sangat mendetail, memberikan satu panduan kepada kita gitu ya. Jadi monggo silakan koreksi dalam batin Anda untuk melihat dan memilah termasuk perilaku-perilaku kita hari-hari, artinya budaya kita. Apakah budaya-budaya ini merupakan budaya-budaya bajik atau bukan? Anda bisa melihat kembali dari sana, memperbaiki dari sana. Loh, tapi kan udah dari dulu Bante, masa dirubah? Ya enggak apa-apa, kita harus siap dengan perubahan asal itu menjadi sesuatu yang baik untuk kita, nggak ada masalah. Kita berevolusi kok. Kita berevolusi, nggak ada masalah. Berevolusi menjadi sesuatu yang baik itu nggak ada masalah. Daripada stuck mempertahankan hal yang sebenarnya tidak bermanfaat untuk diri kita. Untuk apa? Lebih baik kita itu berjuang untuk berevolusi menjadi sesuatu yang lebih baik, nggak ada masalah. Ini hal penting yang untuk kita pahami sehingga saya berharap bahwa ada kemanfaatan yang Anda dapatkan gitu kan ketika kita itu berkumpul bersama seperti ini.
Demikian untuk hari ini sebagai sebuah panduan Anda untuk kembali mengingat tentang bagaimana Anda meneguhkan keyakinan Anda kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Terima kasih. Menyampaikan